Justru kita harus mengerti ketika Allah membiarkan. Dia mau kita mengambil sikap. Dia mau kita menyenangkan hatinya. Dengan cara ketika ada kejahatan yang datang kepada kita, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kalau kita membalas orang yang jahat kepada kita dengan kejahatan juga, sebenarnya kita jauh lebih jahat daripada orang itu. Kita tahu kebenaran, kita mengerti, tetapi kita membalas dengan yang jahat, kita jauh lebih jahat daripada orang yang membalas kejahatan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena saya pun mengalami ketika saya tidak disukai oleh orang lain tanpa alasan. Tanpa alasan yang kita ketahui alasannya apa nggak jelas. Bertahun-tahun bahkan di atas 10 tahun saya menghadapi hal seperti ini. Dan saya tetap diam. Ketika saya berjumpa dengan orang itu, saya pun tetap dengan rendah hati. Karena saya berpikir, siapakah aku ini? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya pada saat ini dengan Buyung Kosaputra di dalam channel CPS Television. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, atau bagi Bapak Ibu yang belum mengklik subscribe di channel ini, ayo dukung saya dengan mohon klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam kehidupan kita sering melihat kejahatan begitu banyak. Apalagi akhir-akhir ini banyak peristiwa, banyak kejadian. Kejahatan-kejahatan itu semakin merajalela. Kejahatan yang kita lihat yang tadinya kita pikir tidak mungkinlah sampai seperti ini. Kok ada orang yang membunuh? Kok ada orang yang mencuri? Kok ada orang yang menindas satu dengan yang lainnya, bahkan menindas bawahannya? Dan tidak heran juga, bahkan sesama orang Kristen, dia menginjak-injak yang ada di bawahnya, dia menghina orang lain. Ini sesama orang Kristen. Tetapi kan sering kita lihat ya, bahkan pendeta-pendeta saja saling serang. Dia menghina, dia memfitnah, dia menjolimi, padahal dia tidak tahu yang sesungguhnya terjadi, tetapi dia berani berbicara seakan-akan dia itu benar. Dan tidak sedikit kok yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa bahwa dialah yang sesuai dengan kebenaran. Tetapi sayangnya dan herannya kalau saya mengamati hal seperti ini, kok Tuhan seperti membiarkan saja kejahatan-kejahatan ini terjadi. Coba lihat. Ketika di medsos atau di YouTube, berapa banyak hamba Tuhan yang saling menyerang. Bahkan tidak sedikit para haters, saya sendiri pun mengalami banyak haters yang menyerang. Ketika saya mengupload video, mereka menyerang dan saya tahu itu semua serangan-serangan. Tetapi buat saya ya sudah, biarkan saja. Ketika kita lihat kalau kita tidak melakukan seperti apa yang dia serang, dan biasanya karena mereka tidak suka dengan perenungan-perenungan yang kita miliki atau pengajaran-pengajaran suara kebenaran yang kita sampaikan, sehingga mereka menyerang kita. Nah, inilah para haters. Apa reaksi kita? Haruskah kita membela diri? Haruskah kita menyerang kembali ke mereka? Coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita membela diri, apakah itu bisa membuat haters terdiam? Tidak. Faktanya dia akan mencari celah-celah yang lainnya. Faktanya dia akan berusaha untuk terus menjatuhkan kita, menyerang kita. Sebenarnya ketika terjadi hal-hal seperti ini, kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memberikan peringatan kepada kita dengan adanya haters ini, supaya kita tidak melakukan segala fitnahannya, segala kejahatan yang dituduhkan kepada kita. Kita semakin berhati-hati di dalam kehidupan ini. Tidak sedikit haters yang menyerang kita, Bapak Ibu Saudara. Lihat, ketika kita melihat
YouTube, video-video, konten-konten yang menyerang hamba Tuhan yang lainnya. Satu pendeta menyerang pendeta yang lainnya, anak Tuhan satu menyerang yang lainnya. Orang percaya saling serang, saling hina, saling jelek-jelekan. Ketika gereja A menyerang gereja B, gereja C menyerang gereja D. Terus seperti itu. Dan Allah membiarkan kejahatan itu terus terjadi. Jangan sampai kita justru ambil bagian ada di dalam itu. Ingat loh. Kalau Allah membiarkan itu terjadi saat ini, bukan berarti dia membiarkan supaya tidak ada penghukuman buat kita. Tetapi justru di sini kita harus bisa mengerti bahwa dia membiarkan itu terjadi karena kita mau menangkap tidak apa yang menjadi kehendaknya. Kalau kita ikut ke sana, kita terseret di dalam arus seperti ini, ya kita mencemplungkan diri kita di dalam hal yang tidak benar. Ketika kita membiarkan diri kita terseret terus, maka kita akan semakin jauh dari hadirat Tuhan. Semakin jauh dari apa yang Dia inginkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mungkin pernah mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan. Apakah kita harus komplain? Apakah kita harus membela diri? Tidak perlu, Bapak, Ibu, Saudara. Ada waktunya. Justru ketika kita menghadapi seperti itu, kita harusnya mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Seharusnya kita justru tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Sering sekali kita marah, kita dongkol, kita kesel. Nah, di sini kita belajar. Ketika ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, kita belajar untuk mencari apa kehendak Tuhan. Dan justru jujur saja ketika saya mengalami hal-hal perlakuan seperti ini dan berusaha mencari apa yang Tuhan inginkan, berusaha untuk berdiam diri, dihina, difitnah, tidak disukai, ya udah diam saja. Kita berjuang semakin lebih lagi bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ingat loh, Allah membiarkan kejahatan bukan berarti Dia memihak kepada kejahatan. Karena segala sesuatunya akan diadili dan kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Tuhan. Ingat, kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, bagaimana sikap kita sama orang lain akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Justru kita harus mengerti ketika Allah membiarkan. Dia mau kita mengambil sikap. Dia mau kita menyenangkan hatinya. Dengan cara ketika ada kejahatan yang datang kepada kita, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kalau kita membalas orang yang jahat kepada kita dengan kejahatan juga, sebenarnya kita jauh lebih jahat daripada orang itu. Kita tahu kebenaran, kita mengerti, tetapi kita membalas dengan yang jahat. Kita jauh lebih jahat daripada orang yang membalas kejahatan itu. Memang tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara. Karena saya pun mengalami ketika saya tidak disukai oleh orang lain tanpa alasan. Tanpa alasan yang kita ketahui alasannya apa nggak jelas. Bertahun-tahun bahkan di atas 10 tahun saya menghadapi hal seperti ini. Dan saya tetap diam. Ketika saya berjumpa dengan orang itu, saya pun tetap dengan rendah hati karena saya berpikir siapakah aku ini. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan izinkan untuk merubah karakter hidupku, manusia batiniahku. Dan ketika berjumpa orang yang jahat sama saya hanya berkata menyalami dia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita kelihatannya kayak orang goblok gitu ya, kayak orang tolol gitu kan. Ya nggak apa-apa. Orang dunia menilai kita goblok dan tolol karena kita masih berlaku baik sama orang yang jahat kepada kita. Kita masih tersenyum sama orang yang jahat kepada kita. Justru itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu membuktikan kita berbeda dengan Dia. Justru ketika saya diperlakukan seperti itu, saya berusaha membuktikan bahwa saya tidak seperti apa yang Dia katakan. Sulit memang untuk punya mental seperti itu. Tetapi bersyukur Tuhan izinkan ini terjadi. Dan kita diasah, kita dilatih
untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Karena tujuannya bukan untuk hidup saat ini. Tetapi nanti ketika kita masuk di dalam kehidupan kekekalan. Bapak Ibu Saudara, ketika ada kejahatan terjadi menimpa kita, itu latihan bagaimana kita membalas yang jahat. Bukan dengan kejahatan, tetapi kita membalas yang jahat dengan kita dengan kebaikan, dengan cinta Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan kasih-Nya Tuhan. Jadi bukan sekedar lip sync kita ngomong kasih, bukan sekedar lip sync kita berbicara kebenaran, tetapi kita tidak pernah mempraktekkan kebenaran. Disinilah kita belajar menjaga pikiran kita, menjaga mata kita, dan terutama menjaga mulut kita. Ayo, janganlah mulut kita serang orang lain, jelekin orang lain, menghina orang lain, memfitnah orang lain. Bahkan kita harus menjaga sikap hati kita terhadap siapapun. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pasti banyak deh. Coba Bapak Ibu Saudara periksa, banyak gak yang jahat sama Bapak Ibu Saudara? Yang menyerang, menghina, ngeledek, jelek-jelekin, memfitnah. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Di sini saya mengajak, ayo. Ingat loh, saat ini iblis terus bergencar, terus gencar berusaha menjebak kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, menjebak Bapak Ibu Saudara dan menjebak saya. Iblis berusaha menipu, dia menyuntikkan pikiran-pikiran yang tidak benar ke dalam pikiran kita. Bahwa ketika ada orang yang jahat, kita dibisikkan, buat apa kita hormat sama dia? Buat apa kita baik-baik sama dia? Buat apa kita senyum-senyum sama dia? Iblis membisikkan seperti itu ke dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Sadar tidak? Coba deh. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti juga menghadapi hal-hal seperti ini. Saya pun menghadapi. Dan bisikan-bisikan itu ada. Tetapi justru di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo. Jangan tertipu dengan tipuan iblis. Jangan tertipu. Karena firman Tuhan jelas katakan kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau iblis membisikkan kepada kita, buat apa kamu balas dia, senyum-senyum sama dia? Toh dia gak peduli sama kita, toh dia singkirkan kita, toh dia tidak anggap kita, toh dia abaikan kita, toh dia tidak memberi kesempatan kepada kita untuk naik karirnya, untuk naik jabatan kita, untuk naik semua yang kita miliki. Iblis sering sekali berbicara seperti itu. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, suara Tuhan jelas katakan, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa diri kita untuk terus melakukan kebaikan, melakukan kebenaran Tuhan. Percaya deh, ketika kita mengalahkan segala tipu daya iblis seperti itu, maka kita membawa diri kita untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah kesempatan untuk kita membuat Tuhan tersenyum melihat setiap perilaku kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun pasti punya masalah seperti ini. Dan masalahnya mungkin tidak sama seperti yang saya ceritakan, yang saya ungkapkan, yang saya contohkan. Tetapi paling tidak ada masalahnya. Justru dengan adanya masalah-masalah itu yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo. Jangan terjebak dengan bisikan iblis, dengan tipuan setan yang berusaha untuk kita supaya membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi ayo kita dengarkan firman Tuhan, kita praktekkan, dan kita harus membalas yang jahat dengan kebaikan. Allah tidak pernah membiarkan kejahatan itu terus-menerus. Karena ada waktunya, dan paling terakhir yaitu di tahta pengadilan Tuhan. Semua kita harus mempertanggungjawabkan sikap kita, perilaku kita, karakter kita. Semua harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Jadi, ayo berjuang terus, lakukan kebenaran, merubah hidup kita untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan perenungan ini, mari share video ini kepada setiap saudara kita, teman-teman kita, share ke setiap akun media sosial kita, supaya video ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan saling menguatkan, saling menopang agar kita semua tidak terjebak dalam tipuan iblis. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum klik subscribe di channel ini, saya mengundang dengan hormat, mari Bapak Ibu Saudara dukung saya dengan klik subscribe,
lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya. Silahkan berikan like dan jangan lupa boleh tinggalkan komentar. Mau membuat perenungan apa, atau mau menanyakan apa, mau menyampaikan apa, silakan tulis di kolom komentar Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa share video ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.